saksi Yehova, mereka tidak percaya Yesus itu Allah dan Tuhan. Terus mereka hanya tahu bahwa Yesus itu diciptakan dan bukan Allah. Bagaimana mengcounter mereka? Kalau saksi Yehova bertanya, Yesus itu siapa? Kalau Kristen ya Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan is okay, Pak. Jesus is my Lord. Seperti Lord Charles. Tuan tanah, Tuan takur itu kan Tuan, Pak. Kalau Yesus Tuan Yesus oke lah. Tapi kalau Yesus itu God, masa ada ayatnya, Pak? Kita membaca ayat. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Saksi Yehova nanya, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Ya bukan. Jadi kalau Yohanes bersama-sama Markus, Markus bukan Yohanes. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah, Pak? Allah, saya jawab gitu dan saya ajarin jawab Allah. Kenapa? Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus ini kan orang yang dipisahkan oleh ruang dan waktu. Bicara tentang Allah itu bicara soal ruang apa bukan? Bukan, Allah itu tak terhingga. Saya punya 2 jurus untuk saksi Yehova itu. Cara cerdas Dr. Bambang Nursena menjawab saksi Yehova. Ulasan ini sangat menarik dengan eksplorasi atau penggalian yang sangat luas dan mendalam. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Saksi Yehova, pertama mereka tidak percaya Yesus itu Allah dan Tuhan. Terus yang kedua, mereka tidak percaya ketritunggalan Allah. Dan yang ketiga, mereka hanya tahu bahwa Yesus itu diciptakan dan bukan Allah. Bagaimana mengcounter mereka? Sikap terhadap saksi Yehova, literatur apa sebetulnya saya sudah nulis buku itu banyak. Saya nulis buku itu mungkin ada sekitar 30 judul. Baik itu buku teologi, buku budaya, buku kebangsaan itu banyak. Salah satu buku yang menjawab saksi Yehova itu judulnya Haruskah Anda Percaya pada Saksi-Saksi Yehova? Itu gara-gara saya jalan-jalan dapat traktatnya orang saksi Yehova. Haruskah engkau percaya kepada Allah Tritunggal? Allah Tritunggal kok dipertanyakan haruskah engkau percaya? Mestinya pertanyaannya diganti, haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Gambarnya saksi Yehova tentang Yesus yang baru potong rambut saya pasang di situ. Kan Yesus rambutnya pendek kan? Saya pasang di situ. Lalu orang saksi Yehova membaca buku saya marah-marah. Pak Bambang itu kurang kreatif. Mengambil gambar aja gambar kami saksi Yehova. Itu dalam hati saya. Saya pasang gambar ini supaya orang menyangka ini buku saksi Yehova. Dan orang langsung baca buku saya. Tapi judulnya Saksi-Saksi Yehova saya perkecil. Supaya dianggap itu bukunya mereka dan dibaca. Kira-kira baru 2 halaman. Pasti mereka bertobat. Karena apa? Dia lihat literaturnya sudah langsung pusing itu. Itu ada 2 kemungkinan. Pertama saksi Yehova minder. Minder karena wah kalau gitu bener nggak kesimpulan saya. Misalnya saya katakan. Kalau saksi Yehova bertanya, Yesus itu siapa? Yesus itu kalau Kristen ya Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan is okay, Pak. Jesus is my Lord. Seperti Lord Charles. Tuan tanah, Tuan takur itu kan Tuan, Pak. Kalau Yesus Tuan Yesus oke lah. Tapi kalau Yesus itu God, masa ada ayatnya, Pak? Kita membaca ayat. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Saksi Yehova nanya, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Ya bukan. Jadi kalau Yohanes bersama-sama Markus,
Markus bukan Yohanes. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah, Pak? Allah, saya jawab gitu dan saya ajarin jawab Allah. Kenapa? Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus ini kan orang yang dipisahkan oleh ruang dan waktu. Bicara tentang Allah itu bicara soal ruang apa bukan? Bukan, Allah itu tak terhingga, Allah tak terbatas. Contohnya, Allah beserta orang yang sabar. Allah bersama 1 juta orang yang sabar. Apakah Allah menjadi 1 juta? Tidaklah, kenapa? Bukankah Allah itu cuma satu, beserta dengan 1 juta orang yang sabar di 1 juta tempat yang berbeda-beda. Karena Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi pertanyaanmu keliru. Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Sekarang saya bertanya, apakah sinar matahari yang bersama-sama dengan matahari itu bukan matahari? Oh, itu bagian dari matahari, ya sudah. Apabila roh kamu bersama-sama dengan kamu, roh kamu bukan kamu, bagian dari saya, Pak. Kalau rohmu tidak ada, almarhum, Pak, selesai. Benar apa tidak? Jadi logikamu itu tidak jalan. Saya punya 2 jurus untuk saksi Yehova itu. Jurus pertama adalah jurus pengusiran. Jurus pengusiran itu cukup saya sarankan kepada saudara. Di tiap-tiap rumah orang Kristen yang sering dikunjungi saksi Yehova, siapkan Alkitab Yunani Indonesia terbitan lain, dan satunya lagi Ibrani Indonesia terbitan lain. Tidak usah beli jauh-jauh, beli di lembaga Alkitab, taruh di ruang tamu. Nanti kalau saksi Yehova mengajak diskusi tentang gramatika Yohanes pasal 1 ayat 1, dia mengatakan, jadi Pak, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, Markuskah Yohanes, Pak? Biasanya Kristen yang bingung, ya mestinya bukan ya. Ya kalau gitu firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah apa bukan, Pak? Allah, bukan dong. Tapi ayatnya kan firman itu adalah Allah. Terus dia keluarkan kitabnya. Kitab suci terjemahan dunia baru. Nah ini Bapak lihat ini. Pada mulanya sabda itu ada. Sabda itu bersama-sama dengan Allah huruf besar. Sabda itu suatu Allah huruf kecil. Nah ini Pak. Jadi Allah yang kedua ini huruf kecil, Pak. Kenapa huruf kecil? Bukan Allah beneran, itu bersifat seperti Allah. Di otak-atik lagi. Siapa di antara makhluk surgawi yang mirip Allah, Pak? Gabriel namanya tidak menyentuh apapun. Mikael, apa artinya Mikael? Mi, siapakah? K, seperti El Elohim. Siapakah yang seperti Allah? Nah inilah Yesus sebelum turun ke dunia. Dia adalah malaikat Mikael. Itu kan di otak-atik asal cocok toh. Terus saya tanya gini, saya juga punya Mikael, siapakah seperti Allah? Sekarang saya bandingkan bahasa Indonesia. Cantik itu menarik, cocok enggak? Oh, cocok Pak, setiap orang cantik itu menarik untuk dipandang mata. Ya, menarik itu artinya juga menyeret. Cocok Pak, jadi cantik artinya menyeret. Enggak begitu Pak, lah itu logikamu. Salah itu logikamu. Nah itu latihan seperti itu. Kalau Anda tidak cukup untuk melakukan argumentasi secara teologis, cukup. Kenapa kamu terjemahkan firman itu suatu Allah huruf kecil? Begini Pak, di teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dengan Allah itu, kalau firman bersama-sama dengan Allah itu pakai kata sandang tetap. Tapi untuk firman adalah Allah tanpa kata sandang tetap. Coba sekarang kalau jemaat biasa diajak ngomong begitu.
Kira-kira nyambung apa tidak? Kan kelihatannya saksi Yehova ini paling pinter kan? Enggak, itu hanya ilmu yang dihafal. Makanya saya tunjukkan ini Alkitab bahasa Yunani, Indonesia Anda taruh di ruang tamu. Ketika dalam bahasa aslinya Pak, itu tidak ada kata sandang, langsung kamu buka. Tolong dianalisis teks aslinya, ini dalam bahasa Yunani. Pasti dia pamitan. Itulah jurus pengusiran. Iya toh? Tapi kalau jurus penobatan ajak cerita tadi. Kalau Yohanes bersama dengan Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau firman bersama Allah, firman harus Allah. Karena apa itu tadi? Allah itu keberadaan yang metafisik. Tidak bisa dihitung dengan aspek ruang dan waktu. Ini mirip aja pertanyaan orang yang suka mengganggu kita itu. Orang Kristen itu paling bodoh di dunia. 1 tambah 1 tambah 1, masak dengan 1. Kan 3. Terus saya tanya, siapa yang nyuruh nambah? Kan nambah tak kamu kalikan. Coba 1 kali 1 kali 1, tetap 1. Kalaupun ditambah, Tuhan itu tak terhingga. Kalau 1 ditambah 1 kan 1 terhingga, 2 terhingga, 3 terhingga. Sekarang kamu tambahkan, tapi tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga apa? Tak terhingga juga. Jadi salah metodologimu. 1, kedua. Ini ganti saya yang mengganggu. Apa keesaan Tuhan itu penting? Penting sekali Pak. Enggak terlalu penting itu. Jadi orang mengatakan keesaan Tuhan penting, saya ngomong enggak penting. Penting bagi manusia, tidak penting bagi Allah. Untuk apa? Ketika Tuhan menegaskan identitasnya, dia tidak mengatakan akulah Allah yang esa. Tidak ada ilah selain aku. Ketika Tuhan menegaskan identitasnya kepada Musa, aku adalah aku. Keberadaannya yang diungkapkan, bukan jumlahnya dulu. Ketika kemudian Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, ya kan, ini contoh umat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru kamu sudah ditolong oleh Tuhan. Sekarang apa balasanmu kepada Tuhan? Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu bentuk komitmen umat kepada Tuhan. Nah sekarang tarik mundur ke belakang. Sebelum ada umat Israel, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum alam semesta, Tuhan dengan siapa? Tuhan sendiri Pak. Waktu tidak ada yang lain kecuali Tuhan, karena Tuhan belum menciptakan apa-apa. Apa butuh kata Maha Esa? Loh, maksudnya Pak, yang lain belum ada. Untuk apa 1 kalau tidak ada 2? Untuk apa 1 kalau tidak ada 3, 4, 5? Adanya 1 itu karena ada yang lain 2, 3, 4, 5. Benar apa tidak? Karena itu yang Maha Esa itu enggak terlalu penting. Bingung, pusing kepalanya. Makanya kita gunakan teologi yang kontekstualisasi kepada mereka-mereka yang suka mengganggu. Kalau teologi kontekstual untuk kaum adat itu lebih mudah. Orang dari hukum adat itu asal Anda beradat, itu Anda enggak jadi batu sandungan. Mereka tidak mengerti dan kita kasih pengertian. Tapi yang menjadi sulit adalah orang yang sok mengerti, ini yang jadi masalah. Ini harus ada metodologi sendiri. Minta maaf. Sebenarnya harus saya katakan, banyak sekolah-sekolah seminari belum berpikir terobosan ini. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana komunikasi lintas agama, komunikasi lintas budaya, strategi komunikasi tidak menyakiti orang lain, tidak berperkara dengan orang lain, aman secara hukum, ramah secara budaya, namun tetap benar secara iman. Itulah konsep bersaksi tanpa melukai. Tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan yang begitu luar biasa dari Dr. Bambang Nursena, bagaimana cara yang paling efektif, efisien, optimal, maksimal
ketika berhadapan dengan saksi-saksi Yehova. Kita tahu bersama saksi-saksi Yehova ini memiliki paham, doktrin atau ajaran bahwa firman itu merupakan ciptaan Allah. Menurut mereka, firman itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Dan setelah firman diciptakan, maka Allah yang disapa dengan Bapa itu melibatkan firman untuk mencipta ciptaan-ciptaan lain. Tentu kita perlu menolak opini atau doktrin ajaran yang demikian. Oleh karena firman itu memiliki eksistensi keberadaan kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh dari fakta dan data Alkitab bahwa firman itu tidak merupakan bagian dari ciptaan. Justru di dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu bersama dengan Bapa dan Roh Kudus memiliki otoritas untuk mencipta segala sesuatu. Bapa, firman dan Roh Kudus sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Tanpa permulaan, tanpa akhir. Itu sebabnya jelas terlihat di dalam kitab Yesaya bahwa Allah itu disebut dengan yang terdahulu dan yang terkemudian. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa firman itu kemudian kita mengerti, pahami, nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, Yesus namanya. Dia juga disebut sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita berpikir sejenak. Ketika firman itu ada masa, saat dan waktunya tidak ada, maka Allah tidak memiliki firman. Kalau Allah tanpa firman, berarti Allah tidak maha pencipta. Karena Allah mencipta segala sesuatu dengan firman. Kalau sampai Allah sempat tidak punya firman, berarti dengan firman apa Allah menciptakan firman, sedangkan firman belum ada. Allah tidak menjadi maha pencipta kalau sampai sempat ada waktu dan saat di mana firman tidak ada. Oleh karena itu perlu kita mengerti dan pahami dengan sungguh-sungguh. Allah dengan firman dan roh itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada, dari kekal tanpa permulaan sampai kekal tanpa akhir.